Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herianto pada mata kuliah pemrograman mobile. Baik, kawan-kawan semua, hari ini kita akan coba melakukan instalasi Android Studio. Kita bisa cek pada situs resminya. Bisa di searching di Google Android Studio. Nah, dari sini kita bisa pilih ini linknya, download Android Studio. Nah, karena ini softwarenya gratis ya kawan-kawan semuanya. Nah, ini yang terbaru versinya. Kalau kita klik di sini kita bisa lihat ini rilis pada 2020 versi 31 ya. Nah, ini kita kalau ingin download kita cek centang ini, kemudian kita download. Kebetulan di laptop ini sudah saya download ininya, softwarenya. Karena kalau kita ikutin proses download di sini cukup memakan waktu ya, karena hampir 1 giga filenya. Untuk spesifikasi pada laptop saya menggunakan ini Windows 10, kemudian RAM-nya 8 GB. Karena untuk instalasi Android Studio ini minimal dia 4 GB ya. Lebih tinggi lebih bagus. Ini saya menggunakan prosesor i7 ya. Generasi 10, kemudian ini juga penting untuk diperhatikan, kita menggunakan sistem type berapa ya. Nah, ini kalau saya ini menggunakan 64 bit operating system. Nah, ini yang 64 bit, dia ada yang 32 bit ya. Kemudian software ini dia membutuhkan 64 bit atau yang 32 bit. Ini perlu dipastikan. Oke, kemudian software ini sudah saya install, sudah saya download maksudnya ya. Sudah saya sertakan di sini, ada Android ya, Android Studio. Mana dia softwarenya? Ini. Setelah diinstal ini kira-kira 912 MB. Ini kita klik saja di sini. Oke, kita tunggu. Pastikan koneksi internet kita berjalan baik ya, karena dia dalam keadaan online. Kita klik next. Ini pastikan kita menyimpannya pada drive C, program files Android Studio. Kemudian kita klik install. Kita tunggu ya. Menjelang ini berjalan, kita lihat terlebih dahulu spek minimum ya untuk instalasi software Android Studio ini. Bisa menggunakan Linux ya, tidak hanya Windows. Kemudian memori yang dibutuhkan minimum adalah 4 GB. Nah, lebih tinggi lebih bagus ya. Kemudian space minimumnya yang dibutuhkan 2 GB. Kemudian 4 GB lebih direkomendasikan ya. Kemudian kalau ingin download kita bisa akses di situs resminya, yaitu http://developerandroid.com ya. Ini bisa diakses di sini ya. Nah, ini langkah-langkah instalasinya ada ya di sini. Ini kita sudah lakukan install. Sekarang kita menunggu ya. Ini kita klik finish. Oke, kita tunggu. Ini kita tutup saja. Klik OK. Oke, kemudian di sini kita klik next. Kemudian oke, kita klik next.
Nah, ini kita pilih yang standar saja, install type-nya, klik next. Ini kita bisa next kan aja. Oke, kita tunggu. Proses ini sedikit membutuhkan waktu ya. Ini tergantung dari koneksi internet dari kawan-kawan semuanya. Oke, proses instalasinya sudah selesai ya. Ini kita klik finish saja. Oke, sudah kita kelihatan sini Android Studio-nya sudah terbuka. Kita akan coba untuk memulai project baru. Di sini banyak pilihannya ya. Ada kita mulai dari yang basic. Ini ada tombol add-nya di sudut kanan bawah ya. Kemudian ada yang tampilannya seperti ini, ada navigasinya di bawah, kemudian ada bermacam-macam ini tampilan untuk default di awalnya. Ada juga kalau kita ingin ada semacam template yang menyertakan maps di dalamnya. Kemudian kalau kita ingin memilih yang dari yang kosong, dari yang empty ya, kita bisa pilih yang ini ya. Nah, ini empty activity. Kemudian kita klik next. Nah, di sini kita bisa menentukan bahasa programnya. Kita bisa pilih Kotlin atau Java ya. Nah, di sini banyak pilihan API-nya. Kalau Google menyarankan ya, karena komunitas Android yang beredar saat ini paling banyak menggunakan API yang versi 21. Nah, kita pilih sini saja. Namun kawan semua boleh memilih ya yang API 22, 23, 24 dan seterusnya ya. Kita coba, kemudian jangan lupa kita kasih nama aplikasinya, misalnya project 1 gitu. Nah, di sini kita bisa ganti namanya sesuai dengan nama paketnya. Kemudian untuk lokasi penyimpanannya ini kita bisa tentukan. Misalnya kita buat satu folder misalnya di drive D, kita bikin folder, kita kasih nama misalnya project 1 gitu, biar filenya nggak berserakan. Kita klik OK. Ini kelihatan masih salah, ini belum kita belum kita ganti ke drive D ya. Oke, udah kelihatan ini. Oke, ini kita menggunakan bahasa Java. Selain itu kita bisa juga pilih Kotlin. Oke, ini sudah ada, katanya apa, Android sudah ada foldernya. Sekarang coba kita ganti folder baru, misalnya project 1, project 2. Oke. Mana dia filenya? Kita cari di sini project 2. Biar projectnya itu file-filenya masuk ke dalam ini ya. Setelah selesai, kita klik finish. Nah, ini kita biarkan dulu. Ini sedikit memakan waktu ya. Karena pada saat ini dia akan jalankan proses Gradle terlebih dahulu ya.
semacam compiling gitu ya. Jadi dia mengintegrasikan seluruh file-file di Android Studio ini apa yang dibutuhkan sampai dia ready untuk dijalankan. Nah, ini ada proses Gradle ya. Ini memang memakan waktu ya. Ini videonya memang saya skip. Saya ambil yang penting-penting saja ya, agar tidak terlalu lama. Nah, ini Gradle downloadnya ya. Setelah ini selesai, nanti di sini akan muncul desainnya di sini di activity main. Kemudian di codingannya itu ada di main activity ya. Nah, ini kita tunggu dulu proses downloadnya, ini memakan waktu. Ini kita lihat ada 112 mega yang akan di download. Ya, sambil menunggu kita bisa lihat ini di sini ada untuk menampilkan desainnya ya, tampilan di emulatornya, tampilan di desainnya. Kemudian kalau kita ingin masuk ke bagian kodenya itu bisa klik di sini. Ini nanti macam-macam di sini ya, ada linear layout, ada constraint layout, ada relative layout dan sebagainya. Bisa disajikan vertikal, horizontal ya, ini kita bisa setting. Kalau kita ingin munculin keduanya, ada kodenya, kemudian ada desainnya, ini kita bisa pilih split. Nah, seperti ini. Tapi dia masih menunggu proses Gradle ini selesai, Gradle download. Kita tunggu saja. Pastikan tetap terkoneksi dengan internet ya. Ini semakin baik koneksinya, semakin cepat proses Gradle-nya ya, proses downloadnya. Setelah ini selesai, nanti kita akan lanjutkan untuk membuat Android virtual device-nya ya. Kita akan tampilkan dalam bentuk emulator agar kita tidak perlu menggunakan smartphone langsung ya untuk menampilkan hasil aplikasinya. Tapi kalau misalnya kita mau menampilkan di smartphone kita secara langsung juga bisa. Kita tinggal butuhkan kabel data ya. Kemudian di smartphone-nya ada perlu sedikit beberapa konfigurasi. Oke, ini kita lihat proses downloadnya. Gradle download ini sedang proses. Setelah itu kita bisa pilih, nanti di sini ada AVD Manager ya. Ada AVD Manager, kemudian kalau ada butuh setting misalnya menggunakan device-device tertentu, kita bisa install di sini ya, di SDK manajernya. Tapi kita lihat ya apakah dia bisa langsung jalan, ini nanti kita bisa tunggu prosesnya ya. Ini Gradle downloadnya sedang jalan. Ini kira-kira 3 menit ya. Karena ini pertama install ya, dia agak lama ya. Tapi kalau sudah selesai ini nanti untuk membuat project-project berikutnya tidak lama seperti ini lagi. Ini memang kita siapkan videonya yang memang kita mulai dari awal, dimulai dari proses download, kemudian install. Setelah ini nanti kita akan coba untuk mengkonfigurasi emulator ya. Kita akan pilih menggunakan tampilan smartphone yang seperti apa yang kita suka gitu. Ini maksudnya bukan waktu yang tersisa ya, tapi
proses Gradle-nya sudah dimulai 5 menit yang lalu gitu. Sebetulnya video-video untuk instalasi Android seperti ini banyak di YouTube ya. Tapi memang ini saya siapkan agar di channel saya juga ada menyediakan bagaimana proses instalasi Android Studio dari awal ya. Makanya Android Studio ini butuh spek PC atau laptop yang baik ya, minimal 4 GB RAM-nya, kemudian prosesornya direkomendasikan i3 ke atas gitu, agar proses pembuatan aplikasinya itu bisa berjalan lancar gitu, karena dia memakan memori dan butuh prosesor yang baik juga. Oke, sudah berjalan 6 menit. Sini kelihatan sebelah kiri ini ada, kalau sudah selesai nanti akan muncul file-file dari aplikasi kita ya. Ada bagian layout, ada bagian coding program, kemudian ada bagian manifest ya. Manifest ini kalau kita ingin membuka akses untuk koneksi internet, membuat aktivitas ya atau activity. Kemudian kalau kita ingin membuka akses untuk GPS dan sebagainya ya. Nah, ini di bagian Android manifest ini. Kemudian untuk bagian coding programnya itu ada di file Java ini ya, di main activity ini. Nah, ini filenya ini. Kemudian kalau untuk tampilannya itu ada di bagian rest, kemudian layout. Nah, ini dia bagian layout yang sedang terbuka ini ya. Ini sedang proses initializing ya. Nah, ini sudah selesai. Ya, ini project sederhananya ya, kita sudah selesaikan. Kemudian kalau kita ingin melihat bagian drawable ini biasanya gambar-gambar icon ya, kita bisa simpan di sini. Kemudian kalau ini kita ingin mengubah, misalnya ada warna ya, ini semacam kalau di web programmingnya semacam CSS-nya ya. Kalau kita ingin mengubah judul dari project kita ada di sini ya. Kalau ini Gradle, nah ini untuk compiling atau integrasi kita bisa gunakan misalnya komponen apa saja misalnya. Misalnya nanti kedepannya kita akan gunakan card view ya, menggunakan database ya. Di sini kita akan bisa tambahkan. Dan proses Gradle ini akan mengintegrasikan agar file-file sistem itu bisa terintegrasi dan jalan. Nah, ini sudah selesai ya. Proses Gradle-nya sudah selesai. Ini kalau kita ingin jalankan, dia butuh yang namanya ini, butuh Android Virtual Device ya sebagai emulator. Nah, kita bisa setting di bagian ini AVD Manager ya. Kita bisa klik. Nah, di sini kita bisa gunakan beberapa emulator ya. Kesukaan Anda yang mana ya. Kalau biasanya saya suka menggunakan yang Nexus ini ya. Ya, saya suka saja tampilannya tidak terlalu besar juga. Tapi terserah, kalau kawan-kawan ingin menggunakan yang lain silahkan dicoba ya, karena kita bisa tambahkan beberapa ya. Kemudian kita klik next. Nah, di sini kita bisa gunakan IPA level berapa ya. Misalnya di sini kita akan coba menggunakan yang inilah Oreo misalnya ya. Kita gunakan yang Oreo. Kita download, accept. Oke, di sini sedang download. Nah, ini juga hanya pertama saja karena kita baru install dan mengaktifkan Android
virtual device. Nanti kalau ini sudah selesai, untuk project-project berikutnya FVD-nya sudah tidak perlu kita install lagi ya. Ini karena di awal saja. Nah, ini sepertinya juga butuh waktu ya. Ini filenya ada 723 MB ya. Saya pause dulu saja ininya. Ya, sudah selesai ya. Proses installnya sudah selesai. Kita klik finish. Oke, kemudian kita bisa tutup ini. Sekarang kita coba menjalankan aplikasi yang sudah kita buat tadi. Yang ini ya. Nah, ini FVD-nya sudah selesai kita konfigurasi. Kita bisa klik di sini. Ini kalau kita misalnya akan jalankan langsung. Oh, sepertinya belum berhasil ya. Kita coba lagi. Seperti ini. Kemudian tadi yang Nexus 5 yang ini ya. Kita coba. Tadi sebetulnya sudah selesai dia di install ini. Kita tinggal klik saja ini next. Nah, di sini kita kasih nama misalnya FVD name-nya apa tadi kita pilih, misalnya Oreo gitu ya. Kemudian kita klik finish. Nah, ini sepertinya sudah selesai. Kita coba jalankan dari sini emulatornya ya. Ya, karena memang proses di awalnya sedikit susah, tapi dia kalau sudah jalan nanti sudah kita tidak perlu menginstal ya, yang memakan waktu panjang seperti ini. Ini mestinya sudah jalan ini ya. Kita coba delete. Ini kayaknya ada masalah tadi pas pada saat kita membuatnya. Proses downloadnya sepertinya ada kendala tadi. Kita pause dulu ya. Tapi langkahnya sudah oke. Sekian video instalasi Android Studio. Untuk menjalankan Android Virtual Device kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.